Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala man istahaq amma ba'd. Muhibin muhibat wabil akhos para senior, romo-romo yai lan para badal. Sekali lagi tidak menggurui tapi saestu namung kula sibak belajar mugi-mugi wonten ingkang saged kangge pembanding kalian kanca-kanca mbok pilih dalam menyampaikan hal ikhwal. Misal kalimat ingkang boten tepat, susunan ingkang boten perkenan, serta atur ingkang boten teratur, saestu nyuwun genging pangapunten. Lan ugi menawi wonten kekhilafan, kesalahan, kealpaan lan kekirangan di dalam materi, nggih monggo dipun revisi, dipun perbaiki. Ikhlas kawula saestu menawi dipun kritik baik langsung utawa lewat tiyang lintu. Matur nuwun. Masih pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah dan sifat mohal bagi Allah yang 20. Berarti kalau sifat wajib 20 berarti mohal pun 20 berjumlah 40. Di antara wajib dan mohal menika wonten sifat jaiz. Ya, tentu satu sifat jaiznya. Nggih punika fi'lu kulli mumkinin autarkuhu, baik Allah menghendaki atau tidak itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, merevisi ulang atau mereview ulang melihat kepada yang telah terlewatkan di berbagai audio yang kami kirimkan bahwa sifat wajib bagi Allah itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut sebagai sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Kemudian yang kedua disebut sebagai sifat salbiyah, yang artinya menolak atau mensalab atau tidak layak, yaitu qidam, baqo, mukhalafatul khawatis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyat. Dengan sifat-sifat itu bisa menidak layaki sesuatu yang tidak layak atau menolak sesuatu yang tidak layak. Yang ketiga yang disebut dengan sifat mangani, yaitu kudrat, irodat, ngilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah, selesai ilmu mangani, kemudian pembahasan kita yaitu sifat maknawiyah. Nah, sifat maknawiyah adalah sifat yang menetapkan sesuatu hal dengan zatnya, yang oleh menetapkannya itu karena memang ada sifat ma'ani. Ya, jadi sifat maknawiyah adalah eksekusi dari sifat mangani. Misal Allah itu kudrat, berkuasa, maka menetapkan Allah itu selalu berkuasa dan kekuasaan itu tetap dalam zatnya, dalam keadaan berkuasa dan tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti sesaat pun kekuasaan itu, maka dia disebut maha kuasa. Nah, maha kuasa itu adalah qadiron, ekspresi atau manifestasi atau realisasi daripada sifat kudrat. Jadi kekuasaan Allah dan Allah maha kuasa berbeda dengan kita. Ya, disebut sebagai super. Ya. Kalau dalam wujud ya itu disebut maha wujud. Ya, ini kalau di dalam kekuasaan disebut maha kuasa, super. Ya, ya. Kalau dalam wujud wajibil wujud maknanya maha ada. Nah, kalau di dalam kudrat Allah selalu berkuasa dan kekuasaannya tidak berhenti, ini disebut maha kuasa atau bahasa Arabnya qadiron. Ya, memakai kalimat segot mubalaghah. Jadi sifat-sifat manawiyah diantaranya dari kudrat menjadi qadiron, dari irodah menjadi muridan atau muridun, dari ilmu menjadi alimun, dari hayat menjadi hayun, maha hidup, terus hidup dan tidak akan pernah mati. Beda dengan kita. Sam'an ya, sama menjadi sami'un, basor menjadi basirun, mutakalim ya, dari sifat kalam dialah yang mutakalim. Nah, ini realisasi daripada sifat-sifat ma'ani. Maka ma'ani 7
ma'nawiyah juga 7 ya. 7 dengan 7 berarti sudah 14. Tinggal 6. Satu diambil satu yaitu sifat apa? Sifat nafsiyah, wujud. Berarti masih ada tersisa 5 yang disebut sebagai sifat salbiyah. Nah, dalil nakli tentang atau dalil nas tentang sifat-sifat maknawiyah ini ya, baik dalil nakli ataupun akli ini sama dengan dalil sifat ma'ani yang sebelumnya. Ya, seperti Allah sama dalilnya wawas samingul basir. Ini selesai tentang sifat wajib bagi Allah dan sifat muhal bagi Allah. Karena memang pembahasannya disatukan. Nah, kemudian sifat jaiz. Adapun sifat jaiz bagi Allah hanya satu, yaitu fi'lu mumkinin au tarkuhu. Allah Subhanahu wa taala ya, bisa saja menjadikan sesuatu, membuat sesuatu atau meninggalkan. Ya, itu hak prerogatif Allah, tapi fi'lu kulli mumkinin. Kalimat mungkin di sini adalah yang boleh bagi Allah. Ya, artinya yang boleh bagi Allah yang layak. Yang layak. Misal ayat jengala ghaniyan, sohihan, au sakiman, au sibhidalika, au sibhadalika. Misal Allah menjadikan si fulan menjadi orang yang kaya. Itu hak prerogatif Allah. Nah, dia kerjanya nggak begitu amat kok. Lagi pula nggak pinter kok kaya. Nah, kalau ada orang kaya, walaupun dia kerjanya tidak pagi banting tulang, sore nggak pulang-pulang, kita tidak boleh hasud. Kenapa? Karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tetangga beli TV kamu ngiwi-ngiwi lah duit utang maring pose. Terus tanggane tuku kulkas sampean atine panas. Tanggane tuku motor sampean ule ngomong lambene ngadekan bledor. Tanggane tuku parabola sampean tuku paramek. Mumet sih mikiraken nasib wong liya dan tidak menyandarkan bahwa nasibnya orang lain itu tidak disandarkan kepada Allah, diukur dengan kemampuannya dia, kemampuanmu, kehebatan dia, kehebatanmu. Padahal itu adalah hak prerogatif Allah. Awasohihan awasakiman, Allah boleh jadi menjadikan sehat. Itu dia makannya enggak seperti yang saya makan, ada keju, ada apa, ada keju, ada makanan favorit lah, ya. Martabak dia makannya cuma gedang goreng, muntul, ketiwul, ganyong, tapi sehat baik. Ya itu tidak boleh ya kita syirik kepada mereka. Awasakiman atau menjadikan sebaliknya dan yang lain-lain. Saya ulangi, fi'lu kulli mumkinin, Allah boleh bisa saja melakukan sesuatu yang mungkin ataupun tidak melakukan. Ya, jadi sifat jaiz ini berta'aluk kepada sesuatu yang mungkin yang layak. Ya, tidak berta'aluk dengan yang muhal. Nah, apa Allah tidak mampu? Allah mampu saja, bisa saja melakukan yang mustahil, ya, yang tidak masuk akal. Tapi itu bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan sifat Allah, bertentangan dengan zat Allah. Lah, oleh sebab itu maka bukan termasuk sifat jaiz. Allah misal menjadikan dalam satu contoh sesuatu yang muhal bagi Allah ini ya, sesuatu yang muhal bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menjadikan dirinya tidur umpamanya atau menjadikan dirinya lupa. Ya mampu saja wong Allah, tapi itu bertentangan dengan sifat ilmu Allah. Begitu juga Allah telah memberikan ketentuan bahwa Nabi Muhammad sudah divonis sebagai nabi terakhir. Apakah Allah tidak mampu menciptakan atau mengutus nabi setelah baginda Nabi Muhammad? Tentu sangat bisa, tapi itu tidak mungkin. Karena apa? Karena Allah sudah memutuskan. Bagaimana keputusannya? Tidak ada nabi setelah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa saja Allah menjadikan atau meniadakan sesuatu, ya, menjadikan atau meniadakan sesuatu. Allah bisa saja
ya, memasukkan orang-orang Islam semuanya ke surga. Bisa saja. Allah juga bisa mengampuni orang-orang yang dosa, yang seharusnya diksa. Allah itu mampu saja, itu hak yang menang atau yang boleh bagi Allah. Ataupun Allah juga wenang atau jaiz menyiksa malaikat. Lalu mungkin ada pertanyaan, apakah menghukum orang mukmin bagi Allah dihukum di dalam neraka itu adil? Allah kan punya hak, ya, punya sifat jaiz, yaitu melakukan sesuatu yang mungkin. Mungkin saja Allah juga bisa menyiksa orang mukmin. Lalu kalau kemudian itu dilaksanakan oleh Allah, berarti Allah tidak adil. Ya, coba kalau ada pertanyaan semacam ini bagaimana? Ya, tentu kita kembali kepada definisi adil dan tidak adil. Lawannya tidak adil adalah zolim. Nah, zolim ini melakukan sesuatu yang bukan haknya, ya, mentasurupkan sesuatu yang bukan haknya, bukan miliknya. Nah, sedang semuanya adalah makhluk ini adalah milik Allah. Kalau sudah milik Allah, Allah namanya tidak zolim. Kenapa? Karena itu adalah milik Allah. Tapi Allah telah memberikan, telah menentukan orang yang iman, yang matinya surga, yang matinya membawa iman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang matinya Islam, dia masuk surga. Ya, masuk surga itu bukan hak orang mukmin, bukan hak kita. Tapi karena ketentuan Allah, oleh sebab itu olehnya kita masuk surga bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, tapi semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita terus meminta dan tidak boleh suudon kepada siapapun, karena siapapun boleh dijadikan oleh Allah menjadi orang yang baik karena memang Allah berkehendak. Terus bagaimana kalau ada orang yang bertempat tinggal di daerah yang kafir, majalipir, ya. Kafirnya sudah kafir semuanya sehingga dia tidak tahu adanya agama Islam, ya. Terus kelak di akhirat dimasukkan neraka. Ya, jawaban kita terserah Allah. Ya, terserah Allah. Wong itu Allah berkehendak. Kita tidak usah ngurusi sampai kepada luang lingkupnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang dosa tidak disiksa berarti Allah tidak menempati janjinya. Ya tidak. Kalau itu kan orang dosa, kenapa nggak disiksa? Ya tidak, karena Allah punya sifat Al-Ghafur, yang maknanya adalah ampunan. Semua itu juga hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Karena kita milik Allah, semuanya Allah telah menentukan kepada kita. Kalau kita mengikuti penentuannya dan kita juga tidak lupa bahwa semuanya adalah kehendak Allah, insya Allah kita akan husnul khotimah dan selamat. Jangan lupa, apapun yang kita prestasikan, baik itu adalah amal mahdoh atau huwaru mahdoh, kita sandarkan semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala.